Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk berkumpul di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan ikhwan wa akhwati fillah, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Maka di antara ibadah yang agung yang dianjurkan ketika masuk bulan Dzulhijjah adalah salah satunya ibadatul kurban atau udhiyah. Nah, sehingga jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan murojaah fikih terkait tentang kurban ataupun udhiyah. Ikhwan fillah, penyembelihan di dalam syariat kita yang disyariatkan itu kurang lebih ada 3 macam. Yang pertama al-udhiyah, dan ini yang nanti akan kita pelajari. Itu penyembelihan yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Yang kedua jamaah sekalian al-hadyu. Jadi al-hadyu ini penyembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji. Dan nanti ada 2 macam, ada al-hadyu syukran, ada al-hadyu jabran. Syukran itu jamaah penyembelihan binatang yang dilakukan oleh jamaah haji ketika melakukan haji tamattu ataupun qiran. Kemudian jabron ini penyembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji ketika mereka melakukan pelanggaran, yang sering diistilahkan dengan dam. Yang ketiga ada akikoh. Jadi akikoh itu penyembelihan kambing yang dilakukan ketika bayi berusia 7 hari. Untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Nah, ini jamaah penyembelihan yang disyariatkan. Maka di malam hari ini kita akan sedikit mengkaji fikih ringkas tentang satu macam dari penyembelihan yang disyariatkan tadi, yaitu al-udhiyah. Al-udhiyah atau dalam bahasa kitanya kurban. Ikhwan wa fillah, al-udhiyah lughatan. Udhiyah secara bahasa dzabhul udhiyati waqtat duha. Penyembelihan binatang yang dilakukan di waktu duha. Di waktu duha itu waktu yang awal mulainya ketika matahari terbit, kemudian tunggu sekitar naik 1 tombak. Yaitu awal waktu duha. Dan udhiyah ini jamaah sekalian boleh disembelih ketika sudah matahari terbit kemudian naik sekitar 1 tombak. Setelah itu tunggu waktu yang cukup untuk mengerjakan 2 rakaat plus 2 khutbah. Setelah itu baru dibolehkan untuk menyembelih. Tapi kalau misalkan kita sholat, berarti tunggu sholatnya selesai. Sholat id selesai kemudian baru nyembelih. Maka inilah kenapa disebut dengan udhiyah, dari kata duha. Adapun secara istilah syar'i, maka udhiyah artinya mayudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'iz taqarruban ila Allah azza wa jalla yaumal id. Adapun udhiyah secara istilah syar'i
artinya binatang yang disembelih baik berupa unta, kemudian sapi, kemudian gonam. Gonam itu kambing ya. Awin ma'is atau kambing biasa. Taqarruban ilallahi azza wa jalla yauman id. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari Id. Ya, tepatnya tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Dan ini yang disebut dengan udhiyah atau kurban. Nah, sehingga kurban itu jamaah sekalian penyembelihan berupa binatang ternak. Ya. Ada 3 macam, unta, sapi, kambing. Ya, unta dengan jenis-jenisnya, kemudian sapi dengan jenis-jenisnya termasuk kerbau. Karena kerbau sejenis dengan sapi. Kemudian kambing. Ya dengan jenis-jenisnya. Dan tidak boleh kemudian jamaah seseorang berkurban selain dari 3 jenis ini. Tidak boleh. Walaupun harganya lebih mahal, walaupun dagingnya lebih banyak, tetap tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang dicontohkan cuma 3 jenis binatang ternak ini saja. Diganti dengan contohnya apa ya? Kuda, boleh tidak ya? Enggak boleh. Walaupun mungkin dagingnya lebih banyak, tetap enggak boleh. Atau mungkin diganti dengan 1000 ekor kelinci. Sah tidak ya? Enggak sah. Kenapa? Karena yang dicontohkan hanya unta, sapi, kambing. Ya. Sehingga disinilah pentingnya beribadah itu mencontoh apa yang dicontohkan Nabi. Tidak hanya sekedar niat baik. Ustaz, yang penting kan niatnya baik. Maka ini belum cukup. Ya, coba saja kurban dengan apa? Seekor apa jamaah? Marmut. Sah jamaah? Enggak sah. Kenapa? Karena enggak dicontohkan oleh Nabi. Enggak dicontohkan. Jadi tidak hanya sekedar niat baik. Niat baik harus diiringi cara yang baik. Ya. Yang kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah, apa hukumnya? Hukumnya ya, para ulama kita berbeda pendapat. Ya. Jumhur ulama mereka mengatakan udhiyah itu hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang sangat ditekankan, bahkan hampir mendekati wajib. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Hujjah mereka jamaah ya, ketika memahami ayat fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Padahal di sini perintah. Al-aslu fil amri ujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sampai ada dalil memalingkan. Sehingga berubah menjadi sunnah. Kata jumhur ulama ada dalil memalingkan. Apa jemaah? Praktek ya, sahabat, kalau tidak salah Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka sengaja nggak kurban. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kurban itu nggak wajib. Nah, ini di antara hujjah ataupun alasan jumhur ulama. Ya, jadi ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Bakar atau Umar, mereka sengaja tidak kurban untuk menunjukkan bahwa kurban itu hanya sunnah. Ya. Tetapi ikhwani fillah, sebagian para ulama mereka berpendapat wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Apa hujjah mereka? Hujjah mereka sama. Ya, ayat tadi ya, fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Dan di sini bentuknya perintah fil amr. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan kata mereka ya, tidak ada dalil memalingkan. Berarti ini kembali kepada hukum asalnya. Yang kedua, kata mereka justru yang ada dalil-dalil yang memperkuat. Ya, yang memperkuat apa? Hukum wajib. Di antaranya jamaah sekalian asar dari Abu Hurairah di mana beliau pernah mengatakan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana.
Barang siapa yang punya keluasan rezeki kemudian tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat musolah kami. Ya ikhwan fillah. Ketika seseorang meninggalkan ibadah sunnah nggak diancam. Ini ada orang nggak kurban, dia mampu, maka diancam. Sehingga kalau ibadah ini sunnah, maka tidak mungkin ya, tidak mungkin. Karena orang yang meninggal ibadah sunnah tidak diancam. Orang nggak tuha, apakah diancam? Nggak diancam. Orang tidak tahajud, apakah diancam? Tidak. Kenapa sunnah? Ini orang mampu kemudian nggak kurban diancam. Jangan dekat musolah kami. Berarti kalau kurban tidak wajib itu nggak mungkin. Nah, sehingga pendapat yang mengatakan wajib ini nampak lebih kuat dan lebih hati-hati. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Apalagi jamaah sekalian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik di mana beliau pernah mengatakan ya, bahwasanya Nabi jamaah anna Nabi sallallahu doha bikabsyaini. Jadi Nabi itu beliau pernah nyembelih atau berkurban dengan 2 kambing kibas. Amlahaini yang memiliki warna hitam dan putih. Maka ini diantara ciri khas kambing yang dikurbankan Nabi, memiliki warna hitam dan putih. Aqronaini, bertanduk. Nah, ini isyarat hewan kurban itu apa? Jantan. Ya. Dzabahahu biyadihi, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Yang juga isyarat kalau bisa yang kurban dia yang nyembelih. Ya, maka jamaah sekalian, kalau misalkan antum kurban, usahakan nyembelih. Ini kalau nyembelih saja nggak berani, bagaimana jihadnya? Nah, datang panggilan jihad, lihat darah saja semaput. Oh ini masalah. Jadi kalau bisa yang kurban adalah yang nyembelih. Tapi latihan dulu ya, jangan sampai kemudian menyebabkan hewan kurbannya bangkai. Kenapa? Urat atau saluran pernafasannya tidak terputus misalkan. Oh, ini nggak boleh. Jadi latihan dulu, biar apa? Sebenarnya sah ya. Antum latihan nyembelih ayam dulu, kalau agak berani sedikit nyembelih apa jamaah? Kelinci. Kalau berani lagi ya nyembelih kambing misalkan. Kalau sudah berani sapi. Kalau berani lagi unta. Itu latihan dulu jamaah, latihan dulu. Ya. Maka di syarat kita itu jamaah ada binatang yang memang disuruh disembelih, disuruh dibunuh ya. Itu untuk latihan kita jamaah. Jadi kalau dalam artian membunuh cecak saja nggak berani, bagaimana mau jihad ya? Itu masalah. Maka kita harus latihan seperti itu. Iya. Kemudian wasama wa kabar, dan beliau membaca bismillah dan bertakbir. Maka di antara hal yang disunahkan kalau ingin nyembelih bacanya apa? Bismillah kemudian wallahu akbar. Boleh tidak baca bismillahirrahmanirrahim? Ya banyak yang sunnah bismillah kemudian wallahu akbar. Kenapa? Karena momennya kurang tepat kalau bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal dia mau nyembelih, kurang tepat. Nah, makanya surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan apa? Bismillah. Kenapa? Karena temanya tentang perangan. Maka langsung ta'awud kemudian baca suratnya. Nah kalau ingin baca bismillah ya sudah, kalau ingin terusin wallahu akbar, Allah Maha besar. Kalau ingin ditambah lagi sebutkan namanya. Seperti Rasulullah, hadza min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Itu nama salah. Ya kemudian masa wawad doa rijlahu ala safahihima, dan beliau meletakkan kakinya di atas leher hewan kurbannya. Dan ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan, bukan dalam artian untuk mendolimi ya, injak sampai nggak bisa nafas, itu nggak boleh. Kalau matinya karena nggak bisa nafas, bangkai jemaah. Nah, sehingga diinjak hanya sekedar apa? Untuk memudahkan penyembelihan agar hewan itu tidak banyak bergerak. Itu tujuannya. Karena kita jemaah ketika menyembelih pun disuruh berbuat ihsan. Tajamkan pisaunya, kemudian kenyangkan. Ya.
nggak boleh kemudian dikuliti sebelum rohnya meregang ya. Sebelum benar-benar mati itu nggak boleh jamaah. Kalau masih nafas kemudian dikuliti, mati setelah itu, bangkai atau tidak jamaah? Itu bangkai jamaah. Kemungkinan apa? Dia matinya gara-gara dikuliti. Maka sabar dulu. Sebagian orang kadang ketika beli ayam potong, pas nyembelih langsung dicelupkan di air panas. Maka ini bangkai jamaah. Kenapa? Meragukan ini ayam mati karena dipotong lehernya atau karena celupan air panasnya. Sehingga kalau statusnya meragukan, berarti didahulukan apa? Sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram. Jadi statusnya bangkai, nggak boleh. Ya, maka ya sabar dulu, ya sabar dulu. Ya. Yang kemudian masalah nifan wa tifillah. Jadi para ulama mereka berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah. Tapi intinya gini, baik kita ikut berpendapat yang mengatakan sunnatun muakkadah seperti jumhur ulama, atau misal di antara antum sekalian ada yang lebih condong pendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu ya. Tapi intinya kurban itu suatu yang disyariatkan. Bahkan bersedekah dengan kurban itu jauh lebih afdol daripada sedekah dengan uang. Dan kurban itu juga jamaah sekalian merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Sungguh, jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat atas kalian. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Maka misalkan jemaah, tahun ini kita diberikan kemampuan untuk berkurban. Kemudian berkurban. Ya. Dan ini paling hati-hati. Dan ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka mungkin tahun depan, ya, yang tahun ini mungkin hanya kurban 1 ekor kambing, tapi karena syukur kepada Allah, mungkin tahun depan Allah mudahkan rezeki kita, akhirnya bisa berkurban dengan apa? Sapi. Kemudian kurban lagi, mungkin bisa 2 ekor sapi, karena semakin mudah rezekinya. Kurban lagi, mungkin bisa apa? Bisa unta. Kenapa? Karena bisa naik haji plus. Kenapa? Rezekinya datang, ya, apa? Melimpah ruah. Gara-gara kurban tadi. Mungkin ya. Tapi kalaupun tidak, ya mungkin diberikan apa? Berkah. Gajinya tetap sama, tapi berkahnya bertambah. Nah, ini penting ya. Artinya apa? Usahakan berkurban kalau memang kita punya kemampuan. Karena ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan ada seorang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban di tahun ini, tapi dia pilih nggak kurban, maka ikhwan wa fillah, ya, dikhawatirkan orang seperti ini jamaah, dikhawatirkan ya, termasuk bentuk kufur nikmat. Dan Allah ya, berfirman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, inna azabi, sungguhnya azabku sangat pedih. Maka ketika Allah jamaah sekalian mengadab seorang hamba karena nggak syukur dengan nikmat harta, mungkin dicabut fisiknya langsung, mungkin dicabut berkahnya, mungkin. Sehingga yang tahun ini aslinya dia bisa berkurban tapi tidak mau berkurban, mungkin saja tahun depan Allah benar-benar jadikan dia apa? Fakir miskin, bahkan sampai minta-minta. Bahkan mungkin keluarganya nggak punya makan. Sampai dia keliling kampung minta-minta. Kenapa? Nggak punya uang. Kenapa? Tahun kemarin dia punya kemampuan tapi nggak mau kurban. Dan inilah bentuk adab dari Allah. Mungkin ya. Ustaz, kayaknya mungkin penyebab bisnis saya nggak pernah lancar, mungkin seperti ini, nggak pernah kurban. Iya mungkin ya, mungkin saja. Nah, kurban. Bagi yang mampu maka usahakan berkurban. Usahakan. Dan ini bisa menjadi sebab ya, dilancarkannya rezeki seorang hamba dan diberikannya keberkahan.
Nah, ini penting. Ya. Agamanya masalah ikhwan wa akhwati fillah. Syurut mas'uriyatil udhiyah. Syarat disyariatkannya berkurbannya. Tusanul udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi syurutul atiyah. Disunahkan untuk berkurban bagi orang yang terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama al-Islam. Berarti dia harus orang muslim. Karena kalau non muslim, walaupun dia niat kurban misalkan, maka statusnya tidak sah. Tapi hanya dianggap hadiah biasa. Tapi bukan dianggap kurban. Kenapa? Karena kurban itu ibadah, sehingga harus pelakunya seorang muslim. Kemudian yang masalah yang kedua al-bulugh, balik, wal aqlu, dan berakal. Dan yang ketiga al-istita'ah, mampu. Dan mampu itu jamaah standarnya gini. Seseorang yang di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dia sudah punya bahan makanan pokok yang bisa dimakan oleh dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Kemudian tersisa uang, yang sisa uang ini cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Kalau kambing ada yang harganya 2 juta dan ini sudah apa? Istilahnya sah. Berarti dia sudah mampu. Maka silakan kurban. Silakan berkurban. Jangan tunggu nanti enggak. Tapi segeralah berkurban. Barangkali dengan kurban tersebut Allah memudahkan rezekinya. Ini penting. Bagaimana masalah ini? Wa akhwati fillah. Ma tajuzu al-udhiyatu bihi. Suatu yang dibolehkan untuk dikurbankan, atau maksudnya binatang yang dibolehkan untuk dikurbankan. La tasihul udhiyatu illa an takuna min. Jadi udhiyah itu tidaklah sah kecuali kalau ia berupa pertama al-ibil, unta. Yang kedua al-baqar, sapi. Yang ketiga al-ghanam wa minhun ma'is. Ya, ghanam itu domba. Di antaranya apa? Kambing biasa. Itu pula kambing-kambing yang lainnya. Yang penting dari 3 jenis ini. Tidak boleh dengan jenis yang lain. Kemudian masalah wa tunzi usyatu fil udhiyati 'anil wahidi wa ahli baitihi. Jadi 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 orang dan keluarganya. Ya. Dalam hal ini suami yang kurban maka sudah mewakili keluarga dan termasuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Maka mereka dapat pahalanya. Ya. Tapi nanti yang tidak boleh potong kuku dan potong rambut ya hanya yang berkurban. Dalam hal ini suami. Dalam hal ini apa? Suami, seperti itu. Ya. Dalilnya sebuah hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana rajulu fi ahli Rasulillah dahulu, ya, seseorang di zaman Rasulullah berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, dan mereka makan dari hewan atau dari daging hewan kurbannya dan memberikan makan kepada orang lain. Kemudian wa yajuzu at-tadhiyatu bil ba'iri wal baqari al wahidah an sab'ah. Dibolehkan berkurban dengan 1 ekor sapi dan 1 ekor unta. 1 ekor unta dan 1 ekor sapi, ya, untuk 7 orang. Nah, ini dibolehkan. Ustaz, kalau misalkan jumlahnya lebih sedikit boleh tidak? Sapi patungan cuma 5 orang, boleh tidak? Boleh tidak jawab? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau 1 sapi 8 orang? Nah, boleh? Boleh? 1 sapi 8 orang, boleh? Enggak boleh. Jadi sapi maksimalnya 7. Jadi 1 orang itu 1/7. Kemudian bolehkah ketika 7 orang ini, misal sapi ini harganya 21 juta. Kemudian ada 1 orang yang iurannya hanya 2 juta. Boleh tidak? Jadi kekurangannya ditutupin sama yang lain. Boleh tidak, jamaah? Boleh? Yang 1 tadi boleh tidak? Jawabannya enggak boleh. Harus dia 1/7.
Jadi nggak boleh cuma 2 juta. Kalau misalkan harganya 21 juta, berarti satu orang harus 3 juta. Harus 3 juta. Maka kalau ada satu orang yang ingin berkurban dan uangnya nggak cukup, dan yang lain ingin bantu, boleh, tetapi lewat hadiah dulu. Kumpulkan uangnya, setelah kumpul 1 juta, datang ke orangnya, Pak, ini ada hadiah dari kami. Nah ini boleh, ini hadiah dulu. Setelah itu, dia yang ingin berkurban, genapkan uangnya 3 juta, baru dia setorkan. Oh ini uang saya untuk apa? Iuran kurban. Jadi nggak boleh kemudian hanya 2 juta, kemudian sisanya ditutupi diam-diam. Itu nggak boleh. Tapi boleh dengan jalur hadiah dulu, nggak masalah. Karena minimalnya satu orang itu harus 1/7. Dan setiap orang boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi kalau 7 orang ini masing-masing meniatkan untuk keluarganya, ya silahkan, tidak masalah. Tidak masalah, diperbolehkan. Ya. Boleh tidaknya masalah yang dari 7 orang ini, yang 5 ingin niatnya kurban, yang 2 niatnya ingin dapat dagingnya, boleh tidak? Karena ternyata yang 2 ini pedagang bakso. Jadi dia ikut patungan 1/7, tujuannya apa? Ya ingin dagingnya saja, enggak niat kurban, boleh tidak? Hah? Boleh tidak, jamaah? Boleh? Enggak boleh? Ya? Enggak boleh. Jawabannya boleh. Cuma yang sah hanya yang 5. Yang 2 ya hanya 9 biasa. Silakan diambil dagingnya, kemudian dijual, boleh, nama sama. Yang penting ini satu orang itu tidak boleh kurang dari 1/7. Perkara kemudian ada yang niatnya bukan kurban, itu sah-sah saja. Cuma yang niat tidak kurban, ya dia dapat apa? Dagingnya saja. Kurbannya enggak dianggap. Kenapa? Karena enggak niat kurban. Karena enggak niat kurban. Jadi agar sah kurbannya harus niat. Harus niat. Ya, kemudian masalah ini, wa akhwati fillah. Asy-syurut al-mu'tabarah fil udhiyati. Syarat yang teranggap di dalam hewan kurban. Ya. Yang pertama terkait tentang umur. Al-ibilu wa yushtaratu an yakuna qad akmala 5 sinin. Jadi unta itu disyaratkan usianya minimal sudah genap 5 tahun sempurna. Itu minimal. Jadi kalau misalkan tanggal 10 Dzulhijjah dia baru 5 tahun, belum boleh. Berarti 5 tahun plus 1 hari baru boleh sembelih. Berarti bolehnya tanggal 11 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10-nya baru 5 tahun. Sembelihnya besoknya. Maka ini pun isyarat ya, kalau bisa hewan yang akan kita kurbankan ada catatan apa? Akte kelahiran. Ya. Biar nggak keliru jemaah. Itu penting. Ya kecuali kalau hewan ini tidak kita niatkan untuk kurban, itu tidak masalah. Tapi kalau niatkan untuk kurban, catat. Tapi nggak perlu didaftarkan di apa? Nggak perlu ya. Nah, antum catat saja, biar nggak keliru, biar tidak keliru. Ya. Kemudian yang kedua, al-baqaru wa istaratu an yakuna qad akmala sanatain. Adapun sapi disyaratkan usianya sudah sempurna 2 tahun. Ya. Jadi 2 tahun sempurna, artinya kalau tanggal 10 Dzulhijjah baru 2 tahun, berarti belum boleh. Besok paginya baru boleh. Ya. Jadi 2 tahun plus 1 hari. Kemudian jamaah sekalian, al-ma'iz, kambing biasa disyaratkan sudah berusia 1 tahun sempurna. 1 tahun plus 1 hari. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ad-do'nu. Do'nu itu apa? Domba. Dan domba itu ada keringanan. 6 bulan sudah boleh. 6 bulan plus 1 hari sudah dibolehkan. Tapi kalau kambing biasa, kambing kacangan misalkan, harus 1 tahun. Harus 1 tahun seperti itu. Kemudian masalah yang berikutnya as-salamah. Jadi hewan tersebut harus selamat dari aib, cacat. Yustaratu fil ibili wal baqari wal ghanam. Disyaratkan pada unta, kemudian sapi, kemudian apa? Kambing, antakuna salimatan minal uyub, agar hewan-hewan itu selamat dari aib. Allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi,
yang dengan adanya aib-aib tersebut akan menyebabkan dagingnya berkurang. Dagingnya berkurang. Sehingga jamaah sekalian, aib dalam hewan kurban itu ada dua macamnya. Ada aib yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah, ada aib yang menyebabkan makruh saja. Yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah ada empat jamaah. Ada empat. Dalam sebuah hadis dari Bara bin Azib, dia mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, arba'un tunzi'u fil adhahi. Ada empat perkara yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah untuk dikurbankan. Yang pertama al-aura'u al-bayyinu auruha, hewan yang buta, yang benar-benar jelas butanya. Ya, jadi kalau masih -1, -2 masih boleh. Kalau dipakaikan kacamata masih bisa lihat, masih boleh. Tapi kalau sudah benar-benar buta, nggak lihat, ini nggak boleh. Tidak dibolehkan. Kemudian wal maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang benar-benar sakit. Bahkan mungkin hampir mati ya. Maka nggak boleh. Ada peternak, ada hewannya mau mati, kemudian yang tadinya tidak ingin kurban, ini sengaja. Daripada mati mendingan saya kurbankan. Datang ke panitia hewan kurban, hewannya mau mati jam. Ini nggak boleh, nggak sah. Jadi tidak sah. Kemudian yang masalin wal arja'u al bayyinu arjuha. Hewan yang pincang, yang jelas-jelas pincang. Standarnya gini, kalau hewan itu jalan dengan rombongan dia tertinggal. Tapi kalau masih bisa ngimbangi, maka boleh, tapi makruh. Tapi kalau sudah tidak bisa ngimbangi, dia tertinggal dengan rombongan, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian wal ajfa'u allati la tunki, hewan yang sangat kurus, yang tidak ada tulang sumsumnya. Pegang langsung kena apa? Kena tulangnya. Padahal di antara tujuan hewan kurban itu apa? Diambil dagingnya. Yang kalau seperti ini tidak sah, tidak sah. Kemudian masalahnya, kalau seandainya misalkan munculnya cacat ini setelah hewan kurban itu disembelih, setelah hewan kurban itu dibeli, apakah kemudian boleh tetap dilanjutkan untuk dikurbankan? Boleh tidak? Contoh gini, pincang, bahkan patah. Hewan kurban itu sudah dibeli. Ketika dititipkan kepada pedagang, ternyata malam hari lepas dari kandang, akhirnya berantem. Atau mungkin lari, tabrak, kakinya patah. Apa kemudian hewan ini tetap dibolehkan dilanjutkan untuk dikurbankan? Boleh tidak ya? Boleh. Kenapa? Boleh. Kenapa? Karena sudah diniatkan untuk dikurbankan dan sudah dibeli. Sudah dibeli. Dan ketika dia belinya dalam kondisi apa? Sehat, bagus. Maka aib yang muncul setelah dibeli maka tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Tapi kalau misalkan cacat itu sudah ada sebelum dibeli, maka nggak sah, nggak boleh. Ya. Tetapi kalau misalkan dia cacatnya sengaja gimana? Dalam artian pedagangnya sengaja apa? Sengaja ngadu, diadu domba malam-malam, ya, atau mungkin karena 3 hari lagi akan dikurbankan, akhirnya mereka apa? Aduh, mendingan kita adu saja. Akhirnya menyebabkan kakinya patah misalkan. Maka ini nggak boleh. Kalau seperti ini kasusnya, berarti pedagang harus mengganti. Harus mengganti. Kenapa? Karena teledor. Tapi kalau misalkan tidak teledor, sudah dijaga, ternyata keluar dari kandangnya kemudian berantem, akhirnya patah, maka tidak masalah. Atau mungkin ketika diantar, pas diturunkan, jatuh. Maka tetap masih diperbolehkan untuk diteruskan menjadi hewan kurban. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Bagaimana masalahnya? Kapan waktunya? Yabtadi'u waqtuha min ba'di sholatil Id. Jadi waktu penyembelihan itu setelah selesai sholat Id. Adapun bagi yang tidak sholat, maka tadi ya, tunggu naik tombak, kemudian tunggu waktu yang cukup untuk mengerjakan 2 rakaat plus 2 khutbah. Ya, kalau sudah waktu yang tadi ya cukup untuk mengerjakan hal-hal tadi, maka sudah dibolehkan untuk berkurban. Tapi kalau baru terbit maka nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan.
Nah, kemudian masalahnya apa yang harus dilakukan ketika seorang ingin berkurban? Atau apa yang dilakukan bagi orang yang ingin berkurban? Tidak harus ya. Yusannu lil mudhahi an yakula min udhiyati. Disunahkan bagi orang yang ingin berkurban untuk memakan dari daging hewan kurbannya. Kemudian menghadiahkan kepada kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, teman-temannya, dan mensedekahkan untuk orang-orang fakir. Sehingga sunnah dibagi tiga. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk apa? Untuk sedekah. Ya, fuqara wan masakin. Kemudian wa yajuzu ittikharu luhumil adhi ba'da salasati ayyam. Dibolehkan menyimpan daging hewan kurban setelah 3 hari, boleh. Dulu pernah dilarang. Dan itu ada kasusnya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Jamaah sekalian? Ketika itu Madinah paceklik. Sehingga Nabi melarang untuk menyimpan, apa tujuannya? Agar dibagikan. Ya, karena mungkin ada sebagian yang tidak mendapatkan daging. Ya. Tapi setelah itu dibolehkan, tidak masalah. Jadi kalau antum misalkan punya freezer ya, tahun ini kurban atau dihadiahi hewan kurban, dagingnya bisa sampai 10 kilo, disimpan di freezer sampai Idul Adha berikutnya masih ada. Misalkan, maka tidak masalah. Tidak masalah. Selagi tidak berbahaya ya. Kalau berbahaya jangan. Ya, tapi kalau misalkan masih bagus dagingnya, boleh, tidak masalah. Ya tidak masalah. Kemudian masalah apa yang diwajibkan bagi orang yang ingin berkurban ketika masuk ya, bulan Dzulhijjah. Idza dakhalat asyru Dzulhijjah. Ketika sudah masuk 10 ya, awal bulan Dzulhijjah. Haruma 'ala man arada an yudhiya an yakhudha min sya'ri. Maka diharamkan bagi orang yang ingin berkurban untuk memotong rambut, memotong kuku. Sedikit pun enggak boleh sampai hewan kurban itu dipotong. Ya. Termasuk yang masalahnya kulit-kulit yang kering itu jangan dikelupas. Iseng-iseng ya. Apalagi pas dengan kurban Jumatnya. Kulit kering iseng, itu nggak boleh. Kalau dia ingin berkurban maka tidak dibolehkan ya, memotong kuku kemudian potong rambut plus kulit kering yang mau dikelupas, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan terjadi ada seseorang dia niat berkurban, ternyata dia lupa potong rambut, apakah kemudian jamaah ini hewan kurbannya tidak sah? Untuk dikurbankan, jawabannya sah. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak tahu atau dia lupa. Tapi kalau dia tahu berdosa, tapi tetap hewan kurbannya sah. Nah, tetapi ingat jamaah sekalian, kalau memang kita ingin berkurban, maka sebelum masuk 1 Dzulhijjah sudah rapikan dulu, potong kuku, potong rambut. Biar nanti ketika masuk 1 Dzulhijjah sudah nggak butuh untuk potong. Ya. Nah, ini paling penting ya, ini paling penting. Dan ingat, yang tidak dibolehkan untuk memotong adalah yang mau kurban. Kalau dalam hal ini suami, berarti suami yang tidak boleh potong. Adapun istri dan anak-anaknya yang hanya diniatkan saja, maka tetap masih dibolehkan untuk potong rambut dan potong kuku seperti itu. Begitu saja masalah, ada beberapa transaksi yang perlu diingatkan, terkhusus untuk panitia misalkan. Tidak boleh panitia menjual kulit hewan kurban. Ya, kecuali apa? Kecuali kalau mudhahi sudah menghadiahkan. Yang berkurban sudah menghadiahkan, maka silakan, tidak masalah. Ya. Kemudian tidak boleh mengupah tukang jagal dengan daging. Oh, ini upahnya ya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap mengurangi harga hewan kurban. Sedangkan hewan kurban itu sudah dihadiahkan kepada Allah. Jangankan hadiah untuk Allah, hadiah sama kita saja masalah nggak boleh diambil. Ini apalagi hadiah sudah diberikan kepada Allah, kemudian diambil, nggak boleh. Karena kewajiban yang mengupah tukang jagal itu ya sahibul kurban, bukan diambilkan dari dagingnya. Atau mungkin karena dia seorang penjual bakso, akhirnya apa? Pas dia ngambil sepertiga, dibuatlah bakso dijual. Itu nggak boleh. Kalau dimakan boleh, tapi kalau dijual lagi nggak boleh, karena dianggap mengurangi harga hewan kurban. Ya, maka tidak sah kalau misalkan apa? Dagingnya dijual, itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Itu pula ingat tidak boleh transaksi di masjid ya. Kalau kebetulan panitia juga jual hewan kurban, maka ingat jangan transaksinya di masjid.
Karena jual beli di masjid tidak dibolehkan. Nah, kemudian panitia juga tidak boleh apa jemaah ngambil untung kalau statusnya sebagai wakil mudhahi. Kecuali kalau panitia dia jual hewan kurban itu beda. Itu silakan, tidak masalah. Tapi kalau dia hanya wakil, maka setiap keuntungan yang muncul dari hewan kurban itu kembali kepada mudhahi, bukan kembali kepada wakil. Tapi milik siapa? Orang yang berkurban, seperti itu. Ya. Itu pula ya, tidak boleh ya. Apa namanya jemaah sekalian? Menjual apa? Kulit tidak boleh ya, kecuali kalau dihadiahkan. Kemudian tidak boleh juga mewajibkan kepada pedagang untuk ganti rugi kalau hewan kita dititipkan. Kecuali apa ya, Mas? Kecuali teledor ya. Sengaja diaduk kemudian mati. Tapi kalau sudah dijaga, statusnya ini barang wadiah titipan. Maka barang titipan itu jamaah kalau misalkan mati ataupun hilang bukan karena keteledoran, maka tidak wajib mengganti. Tapi kalau teledor ya wajib mengganti seperti itu. Ya. Tetapi kalau misalkan ini murni inisiatif pedagang, tapi kami nggak mewajibkan, tapi mereka murni ingin tetap ganti. Ya, sampaikan saja kalau itu hadiah maka tidak masalah. Karena secara syar'i hukum asalnya dia tidak wajib untuk mengganti kalau memang tidak teledor. Karena akad hewan kurban yang dititipkan itu wadiah. Dan wadiah itu kalau memang terjadi kerusakan dan bukan karena keteledoran maka tidak wajib mengganti. Dan banyak kasus seperti ini ya. Contoh seperti apa jemaah? Pokoknya gini, kalau akadnya akad amanah itu nggak wajib mengganti. Tapi kalau akadnya domana maka wajib mengganti. Akad amanah itu diantaranya tadi ya wadiah itu akad amanah. Begitu pula apa? Rental mobil itu akadnya amanah. Jadi kalau misalkan antum menyewa mobil nabrak itu nggak wajib ganti jemaah. Makanya pengusaha rental itu kalau tahu dia ketakutan mungkin jemaah. Tapi yang terjadi kan apa? Harus ganti saya. Kecuali kalau misalkan dia bawa mobilnya ugal-ugalan, kemudian nabrak, ganti. Tapi kalau dia sudah menjaga dengan baik, bahkan mungkin sudah disimpan di rumah, masukkan apa? Garasinya, ternyata dijebol oleh maling. Baru ngambil mobilnya di dealer, rental, bawa kabur. Apa wajib ganti jemaah? Gerbangnya sudah dikunci, sudah digempok. Jawabannya nggak wajib ganti. Kenapa? Ini akadnya amanah. Dan dia nggak teledor. Kecuali kalau teledor, sengaja tidak digembok, sengaja tidak dikunci, bahkan kuncinya ditaruh di atas mobilnya. Akhirnya dicuri, ya dia ganti. Ya. Tapi kalau tidak teledor, ya sama saja. Mau ditaruh di garasi penyewa ataupun di rumah, ya memang harus hilang. Atau mungkin kasusnya baru mobil itu dibawa, ternyata terjadi apa? Tsunami. Mobilnya terbawa arus. Apakah wajib ganti? Enggak. Kenapa? Ini akadnya apa? Amanah. Akadnya amanah. Beda kalau akad domana. Contoh seperti utang piutang. Antum baru utang 1 menit, ternyata uang itu dirampok. Antum wajib ganti jamaah. Kenapa? Akadnya domana. Tapi kalau akad amanah tidak. Ya. Jual beli juga sama, domana. Antum sudah transaksi jual beli. Serahkan HP, uang sudah diserahkan. Baru uang HP itu dibawa jambret. Apa kemudian ya, penjual wajib ganti? Enggak, tidak. Itu sudah risiko seperti itu jemaah. Maka inilah pentingnya kita mengetahui ini akad amanah atau domana seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jemaah, ini sedikit ya, tentang fikih udhiyah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaby, alamatnya Jalan dari Prambanan 9. Nah, insyaallah. Dan saya lebih afdal mana berkorban seperti sapi atau berkorban kambing. Nah, Yang kedua, saya mau bertanya, anak saya masih berumur 9 tahun. Meminta untuk berkorban dengan uang tabungannya. iya. Apakah boleh, Ustaz? Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, mana kurban yang afdal? Sapi 7 orang patungan atau 1 ekor kambing sendirian. Bagi jamaah secara urutan secara umum, maka urutan hewan kurban itu yang pertama yang afdol, pertama unta sendirian, yang kedua sapi sendirian, yang ketiga kambing sendirian, kemudian unta patungan, kemudian sapi patungan. Ini secara umum. Bahkan sebagian ulama kita atau sebagian mengatakan gini. Kalau dibandingkan antara misalkan 1 ekor kambing dengan 1/7 patungan sapi, misalkan, mana lebih afdal? Tetap sebagian mengatakan 1 ekor kambing itu lebih afdal. Dilihat dari mana jemaah? Dilihat dari ruh yang apa? Dari ruh yang diartikan kurbankan. Karena gini, kalau 1 ekor kambing itu berarti 1 ruh untuk 1 orang. Tapi kalau 1 ekor sapi 7 orang, berarti 1 ruh untuk dibagi 7. Maka sebenarnya mengatakan 1 ekor kambing ya, untuk 1 orang dan itu 1 ruh, itu jauh lebih baik. Ya. Walaupun jamaah sekalian secara urutan pun, kalau memang misalkan, bagaimana Ustaz kalau misalkan iuran patungannya lebih mahal, kambing cuma 2 juta, ini iurannya 1 orang 5 juta, mana lebih afdal? Maka sebagian mengatakan tetap kalau dilihat dari sisi ruhnya, 1 ruh untuk 1 orang lebih afdal daripada 1 ruh untuk 7 orang. Tapi sebagian yang mereka menganggap bahwasanya kurban itu ya seperti sedekah. Maka sedekah itu semakin nominalnya besar, berarti semakin banyak, semakin afdal. Sehingga kalau dibandingkan tadi, unta 1 orang 5 juta misalkan, ya kurban 1 ekor kambing harga 2 juta. Berarti kalau kita ikut hukum sedekah, berarti yang afdalnya mana? Yang 5 juta. Sahih? Ya. Sehingga memang terjadi pendapat. Tapi kalau kita bicara secara umum, iya, kambing itu lebih afdal daripada patungan. Kenapa? Karena kadang 1 ekor kambing ada yang harganya ratusan juta. Sahih? Bahkan ada yang 50 juta. Apalagi kambingnya kambing berkualitas misalkan. Kambing Merino atau kambing yang lain lah. Kambing Garut misalkan. Bahkan 1 ekornya kadang-kadang berapa? Puluhan juta. Karena memang seperti itu, urutan aslinya seperti itu jemaah. 1 ekor unta, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Itu secara urutan. Ya. Tapi kalau misalkan tadi perbandingan antara 1 ekor kambing 2 juta, kemudian 1 patungan 5 juta. Ini ada silang pendapat. Mana yang lebih
afdolnya seperti itu. Yang melihat dari tetap kambing lebih afdol. Yang melihat dari sisi sedekah, maka yang lebih banyak lebih afdol. Tapi ala kulli hal, siapapun apapun yang dikurbankan, kalau memang kita berkurban, maka ini bentuk syukur kita kepada Allah. Ya. Mau antum pilih 1 ekor kambing ataupun kemudian kemudian patungan, itu tidak masalah. Tapi kalau memang jamaah bicara secara umum, wallahu alam, 1 ekor kambing lebih afdol seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, terkait tentang seorang anak yang dia ingin berkurban dengan uang tabungannya. Usianya baru 9 tahun dan belum balik. Ya. Jawabannya, kalau kita melihat tadi di sini, syaratnya apa jemaah? Syurutu masru'iyatil udhiyah. Ini ada syarat sah, ada syarat apa? Dalam artian wajib atau sunnah. Kalau jumhur mengatakan sunnatul muakkadah. Makanya gini, istitoah itu syarat. Syarat apa jemaah? Syarat wajib menurut sebagian para ulama, syarat sunnatul muakkadah menurut sebagian para ulama, bahkan jumhur. Tapi kalau ada orang nggak mampu kemudian maksakan diri untuk kurban, contohnya ngutang, sah tidak? Sah tidak? Hah? Orang nggak punya uang tapi dia ngutang, sah tidak kurbannya? Nggak sah. Terus sahnya jadi apa? Jawabannya sah. Cuma memang gini jamaah, apa kemudian boleh berhutang? Boleh, dengan catatan punya gambaran untuk bayar. Contoh misalkan jatuh 10 Dzulhijjahnya bulan tua, sehingga dia terpaksa hutang dulu, tapi nanti pas gajian bisa bayar, silakan, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada gambaran untuk bayar, maka jangan. Kenapa jamaah? Karena bayar utang itu wajib, sedangkan kurban sedang pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka tadi dahulukan yang wajib. Artinya apa? Ya kalau nggak mampu untuk bayar, jangan utang. Jangan utang demi ingin kurban, seperti itu. Tapi kalaupun memaksakan diri misalkan, tetap sah. Sehingga anak yang belum balik, kalau dia tetap kurban, sah tidak jamaah? Nggak sah. Karena balik itu gini, balik itu atau tamyiz itu jamaah nggak mesti balik. Orang yang sudah tahu, dalam artian sudah bisa ngatur hartanya walaupun dia belum balik, apakah boleh kemudian dia menggunakan hartanya untuk sedekah? Boleh tidak? Boleh. Pertanyaan gini, anak kecil boleh nggak sedekah? Boleh. Kurban itu sedekah bukan? Sedekah sahih. Berarti boleh tidak? Boleh. Tetapi tidak wajib menurut sebagian ulama, atau tidak termasuk yang sunnatun muakkadah. Tapi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja dan sah insyaallah. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan uang itu diserahkan kepada orang tuanya, bapaknya, ya, dihadiahkan dulu, kemudian bapaknya yang kurban, setelah itu diniatkan untuk dirinya dan keluarganya, maka semua dapat. Tapi kalau misalkan bapaknya ingin kurban sendiri, anaknya kurban sendiri, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Boleh, seperti itu. Ya, apalagi kalau misalkan ingin memotivasi, ya silakan, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Ya, betul. Assalamualaikum. Awan izin bertanya, apakah boleh panitia korban mengambil korban sepertinya untuk dimasak lalu dimakan siang bersama para panitia? Kurang atas jawabannya. Ini pertanyaan dari Ibu Antus Timbul nanti untuk sebetulnya tidak tahu yang oleh bapaknya. Ya. Dijawab, bolehkah panitia kurban mengambil daging untuk dimasak dan dimakan oleh panitia itu sendiri? Boleh dijawab? Boleh tidak? Boleh. Kalau statusnya hadiah saja. Tapi kalau statusnya upah dari apa? Dari mudhahi, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau upah itu bisa mengurangi harga hewan kurban. Tapi kalau statusnya dalam artian ini hadiah,
Kalau karena misalkan mereka yang ngurus apa? Hewan kurbannya. Sehingga butuh untuk makan-makan, dan ini statusnya hadiah. Bukan upah ya, bukan upah. Sampaikan baik-baik kepada panitia, ini bukan upah. Kalau upah nggak boleh jemaah. Upahnya nanti makan dagingnya. Ini nggak boleh ya. Upahnya nanti bagiannya lebih daripada warga pada umumnya. Ini nggak boleh. Tapi kalau statusnya hadiah maka dibolehkan. Sehingga dari awal harus diperjelas. Panitia boleh ngambil dagingnya, statusnya itu hadiah saja. Dan dalam hal ini panitia status sebagai apa? Wakil. Wakil itu seperti pemilik. Sebagaimana pemilik boleh mengambil sepertiga bagian, ya, maka wakil pun boleh tidak jamaah. Kalau diizinkan oleh pemilik boleh. Kecuali kalau pemilik tidak mengizinkan, ya jangan. Tapi kalau pemilik mengizinkan maka silakan, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Tapi ingat statusnya bukan upah tetapi hanya hadiah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Anda itu, saya baca kurban dari kurban sunnah dan kurban hajat. Nah, sementara kalau kurban sunnah jelas itu boleh kasih kurban Makan. makan. Sementara kurban hajat juga tidak boleh. Pertanyaannya, ada ucapan misalnya nanti misalnya kalau saya rezeki sama kurban, nah ucapannya termasuk nazar atau termasuk hanya niat? Karena kalau terpas sudah nazar itu konsekuensinya akan tidak boleh. Itu diucapkan misalnya beberapa bulan sebelumnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi yang sampaikan Pak Ustaz mengenai kewajiban dari keluarga korban tidak boleh memotong rambut dan sebagainya. Saya pernah mendengar itu katanya itu sebuah semacam biasa, sebenarnya itu boleh-boleh saja kecuali yang dimaksud adalah orang kurban yang tidak memotong sehingga mengurangi utuhan dari atau kebersihan atau sebagainya. Itu berarti apa betul atau tidak gitu ya? Masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah sekalian, ada pertanyaan. Pertama, ketika seorang dia mengatakan saya ingin berkurban, apakah ini nadar? Ya, kalau saya punya rezeki saya ingin kurban, ini hanya niat baik. Ya, nadar itu dengan ucapan saya bernadar kalau punya uang akan kurban. Nah, berarti ini apa? Nadar. Atau ini mewajibkan, kalau saya harus kurban, itu bisa nadar. Karena nadar itu ilzam mukallafin nafsahu, seorang mukallaf mewajibkan berdirinya untuk melakukan sesuatu karena Allah yang hukum asalnya nggak wajib. Ya, maka kurban itu misal ikut pendapatnya mengatakan tidak wajib, berarti boleh. Tapi kalau ikut pendapatnya wajib, maka nadar itu nggak sah pada perkara yang wajib. Seperti itu. Tapi tadi yang diucapkan itu hanya niat baik. Niat baik. Tapi gini jemaah, kalau misalkan ada orang bernadar, bolehkah kemudian dia makan dagingnya? Boleh tidak jemaah? Makan daging hewan nadar, boleh tidak? Dilihat nadarnya untuk siapa dulu. Misal contoh gini, saya bernadar ingin menyembelih kambing untuk orang-orang fakir, berarti nggak boleh makan. Kenapa? Karena daging ini diniatkan nadarnya untuk orang fakir. Selain orang fakir nggak boleh, nggak boleh. Jadi tergantung niat nadarnya untuk siapa. Jelas? Kalau dia nadarnya misalnya gini, saya bernadar ingin menyembelih kambing agar dimakan anak-anak saya, boleh tidak dimakan anak-anak saya? Atau agar dimakan oleh saya, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Karena nadar itu tergantung niatnya nanti untuk siapa. Kalau nadarnya misalkan, oh ini nyembelihnya nadarnya untuk tetangga, ya berarti tetangga saja yang boleh makan, dia nggak boleh makan. Kenapa? Karena diniatkan untuk orang tertentu. Tapi kalau umum, berarti boleh, tidak masalah. Seperti itu. Ini yang pertanyaan kedua tadi apa tadi?
Oh, naam. Orang yang kurban itu nggak boleh kemudian potong kuku, potong rambut. Ada yang mengatakan ini hanya kiasan. Agar apa? Ini keliru ya. Bukan. Dia diperintah itu untuk mudhahi, bukan untuk hewan kurbannya. Berarti hewan kurbannya nggak boleh dipotong rambutnya misalkan. Bukan. Ya. Saya juga pernah dengar jemaah. Itu nggak tahu dari mana. Saya jemaah. Jadi perintah itu ya, bukan untuk hewan kurban. Kenapa jemaah? Hewan kurban bukan mukallaf. Ya. Hewan kurban yang nggak puasa Ramadan nggak masalah. Hewan kurban mau potong kuku, kalau bisa potong kuku sendiri misalkan, boleh-boleh saja. Kenapa? Bukan mukallaf. Jadi perintah ini terkait dengan orang yang kurban. Ya, iya, karena dia mukallaf. Ya. Sehingga bukan terkait dengan hewan kurbannya. Sehingga ya dilihat saja hadisnya jemaah sekalian. Idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyah. Apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan dia punya hewan kurban yang ingin dikurbankan, maka jangan dia mengambil atau motong rambut. Bukan rambut hewan kurbannya dia. Nah, jadi dia sendiri ya. Wala apa jemaah? Yaqlimna dhufra. Dhufra. Dan tidak boleh untuk potong kuku. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan fala yamussa min sya'rihi, tidak boleh dia mengambil rambutnya. Nyanya kembali dia bukan rambut binatang, rambut dia. Itu pula apa? Kulitnya. Kulitnya dia yang orang yang ingin kurban. Seperti itu dicabut ya. Lupasin, itu enggak boleh. Ya. Adapun terkait dengan hewan kurbannya ya boleh-boleh saja. Ya, ternyata apa? Butuh dipotong. Bulunya misalkan, ya boleh saja, tidak masalah. Tapi yang dilarang adalah mudhahi atau orang yang ingin berkurban, maka tidak boleh dia memotong kuku, rambut, begitu pula melupas kulit seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau uang kurban beli sapi ada sisanya, uang itu ya. Kalau apa? Kalau uang kurban beli sapi ada sisanya, Ya. uang itu diapakan? Kalau beli hewan kurban sapi kemudian ada sisanya itu untuk siapa? Kalau ini panitia kemudian ada sisanya, maka sisa ini milik orang yang berkurban. Maka sampaikan kepada mereka, Pak, ini ternyata sapinya dapat yang harganya misal 20 juta, padahal di edarannya berapa? 23 juta. Berarti ada sisa 3 juta. Maka 3 juta itu milik mudhahi. Maka sampaikan kepada mereka, kasihkan. Kembalikan. Kecuali kalau sudah dikhabarkan kemudian mudhahi mengatakan, "Oh, itu sisanya silakan panitia ambil saja." Itu hadiah, enggak masalah. Begitu pula ketika ada potongan harga, maka ingat potongan harga ini bukan diambil panitia, tetapi milik mudhahi. Kan itu bonus untuk mudhahi. Nah, ini karena sebagian kita panitia itu mengambil apa? Kesempatan. Mentang-mentang jadi panitia akhirnya apa? Dapat bonus. Bonus ini diambil sendiri. Padahal bonus ini cuma milik mudhahi, bukan milik dia. Maka kalau jadi panitia, jadilah panitia yang amanah. Jadi panitia yang amanah. Kalau ingin kemudian dapat untung, ya silakan adakan jual beli saja. Dia punya modal, dia beli apa? Hewan ternak, kemudian ketika dia mau kurban, langsung adakan akad jual beli. Pas saya jual apa? Sapi. Panjenengan mau harga berapa misalkan? Jadi akad dengan mudhahi langsung jual beli, itu boleh. Tapi kalau dia tampung uang dulu, namanya wakil. Nah, kalau ada misalkan potongan harga atau ada hadiah ini milik apa? Orang yang kurban, bukan milik panitia seperti itu. Wallahu taala a'lam. Kalau bolehkah yang berkorban meminta dari korban atau request bagian untuk dikonsumsi? Boleh. Bolehkah berkorban dengan berhutang? Ya.
Bolehkah yang berkurban kemudian minta daging hewan kurbannya? Bukan minta, itu bagian dia. Bagian dia, hak dia. Jadi mengambil hak boleh, tidak masalah. Bahkan bukan hanya kedua kaki, tetapi apa? Sepertiga. Kalau di kita kan dikasih apa? Kaki. Padahal sepertiga aja, silakan ambil, tidak masalah. Yang nggak boleh itu gini, ada orang kurbannya kambing, mintanya sapi. Itu nggak boleh. Namanya minta-minta. Padahal dia mampu. Tahun ini dia mau berkurban, berarti orang mampu. Datang ke panitia, Pak, nah itu tolong ya, dikirimnya sapi. Namanya babnya minta-minta. Kalau dia kaya kemudian minta-minta, itu terlarang, nggak boleh. Kecuali kalau panitia inisiatif sendiri, kemudian diantarkan daging sapi, itu nggak masalah, itu hadiah. Tapi kalau dari awal minta, ini nggak boleh. Ya kecuali dia fakir miskin, nggak masalah, minta-minta. Dan itu pun tidak sembarang fakir miskin ya, tidak sembarang fakir miskin. Ada standarnya nanti. Fakir miskin yang dibolehkan minta itu seperti apa? Nggak sembarangan. Ya, karena fakir miskin macam-macam orangnya seperti itu, coba. Ya, wallahu taala alim. Jadi yang kedua terkait tentang utang, boleh dengan catatan punya gambaran untuk membayar. Tapi kalau tidak punya gambaran maka tidak dibolehkan seperti itu. Wallahu alim. Cukup ya? Fadhil. Itu di belakang. Tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita lakukan ketika yang kita rasa musibah itu di luar kemampuan kita, di luar porsi kita. Fokus kita terhadap Allah SWT. Terus yang kedua, jika kita kena musibah dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, maka lebih baik sekalian kita berkorban saja atau bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah sekalian, ketika seorang kena musibah, maka yang pertama yang sangat penting untuk dilakukan adalah sabar. Dia harus sabar dulu. Karena kondisi seorang muslim atau mukmin, dia akan senantiasa baik dalam situasi dan kondisi apapun. Saran cuma dua. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika apa? Kena musibah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Jadi sungguh ajaib urusan seorang mukmin, semuanya baik dan tidaklah didapatkan semua itu kecuali bagi seorang mukmin. Artinya dua tadi. Dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, wajib bagi dia untuk husnudzon. Apa jemaah? Berbaik sangka kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Ya. Terkadang seseorang itu jemaah menganggap itu buruk bagi dirinya. Ternyata menurut Allah itu baik buat dia. Dan kita nggak tahu. Maka pentingnya husnudzon itu di sini. Ya. Mungkin jemaah sekalian, menurut kita ini musibah. Tapi menurut Allah mungkin apa? Apa jemaah? Ya mungkin dalam artian bisa ujian ya. Bisa ujian. Atau ada hal baik yang kita mungkin belum tahu, ada hikmah di balik itu. Maka pentingnya husnul itu. Oh barangkali Allah menghendaki yang lain. Oh barangkali Allah menginginkan yang ini. Pokoknya cari sesuatu yang positif. Jangan carinya negatif. Oh jangan-jangan karena ini. Oh jangan. Kemudian ya masalahnya, musibah yang Allah berikan kepada kita itu terkadang jamaah, kalau misal kita termasuk orang-orang yang suka berbuat maksiat, misalkan, maka di antara salah satu fungsinya adalah untuk menghapuskan perbuatan dosa. Bahkan Nabi mengatakan, duri yang diinjak pun akan menjadi penghapus dosa yang kita lakukan. Itu penting. Kemudian yang berikutnya jamaah, ketika kita kena musibah seperti itu, maka harus introspeksi diri lagi. Oh jangan-jangan selama ini kurang ibadahnya, selama ini banyak maksiatnya. Sehingga setelah muhasabah misalkan, maka kedepannya
harus diperbaiki kondisinya, terutama hubungan dia dengan Allah. Itu paling penting. Kemudian jamaah, ketika dia kena musibah, jangan lari kepada selain Allah, tapi larilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, meminta. Kemudian di antara yang disyariatkan, carilah pertolongan dengan apa? Salat. Itu penting jamaah. Nabi jamaah sekalian, ketika dalam kondisi tidak dalam artian rehat, datang meminta kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisalat. Ya Bilal, istirahatlah kami dengan apa? Istirahatlah kami dengan salat. Itu Rasulullah jemaah. Wasta'inu bis sabri was salat. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Ini kadang-kadang jarang jemaah. Kita selalu mengandalkan kemampuan kita, datang ke psikiater psikologi, psikiater dan lain sebagainya. Kita jarang minta pertolongan dengan salat. Datang ke masjid, nangis, minta pertolongan Allah. Bahkan ini pertolongan yang Masya Allah jemaah sekalian tidak bisa diberikan oleh makhluk. Maka dekatkan dengan Allah, dekatkan dengan rumah-rumah Allah, perbanyak ibadahnya, seperti itu. Ya, kemudian jemaah sekalian, di antara mungkin solusi agar tidak suudzonnya ketika kena musibah seperti itu, maka hendaklah lihat orang-orang yang mungkin jauh di bawah kita. Ya, kita kena seperti ini. Tapi mungkin jemaah banyak orang yang mungkin jauh lebih parah. Seperti kisah Abu Kilabah. Anda mungkin pernah dengar ya. Abu Kilabah itu seorang ulama besar jemaah. Beliau meninggalnya di padang pasir sendirian, ditemani oleh satu musafir. Dan itu pun kisahnya apa? Kisahnya ketika ada seorang musafir kehabisan ongkos, kehabisan bekal, berada di tengah padang pasir. Dia cari-cari bantuan, nggak dapat. Ternyata setelah berkeliling sana kemari dapatkan satu tenda cuma. Pas dekati ternyata ada seorang kakek sudah tidak bisa bergerak. Ya, matanya buta, kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung. Dia nggak tahu, seorang ulama nggak tahu. Awalnya ingin minta bantuan. Ya, ternyata yang dilihat seorang kakek yang sudah tidak bisa tidak bisa bergerak, tapi masih hidup. Dilihat mulutnya bergerak dan mulutnya selalu memuji Allah. Bahkan di antara lafaz pujian itu, dia memuji Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Padahal lihat posisinya apa? Serba kekurangan, tapi memuji dirinya, memuji Allah yang telah memberikan nikmat kepada dirinya yang tidak diberikan kepada seluruh makhluk. Masya Allah. Sampai dia takjub. Akhirnya dia bertanya tentang keadaannya, kemudian menawarkan bantuan. Akhirnya Abu Kilabah ini menyampaikan bahwa dia masih punya satu anak, dan ini masih kecil, yang selama ini cari makan dia, anaknya. Tapi kata Abu Kilabah, sudah 3 hari nggak pulang, sehingga minta tolong dicarikan. Akhirnya musafir ini berusaha untuk mencari, nggak kunjung didapatkan. Ternyata dari kejauhan ada sekerumunan binatang buas. Pas dekati, ternyata jenazah dari anak tersebut. Bayangkan, dia bingung. Bagaimana cara menceritakannya, bayangkan. Yang selama ini tersisa, jadi punya anak banyak, tapi semuanya mati. Tersisa satu, dan ternyata juga mati. Akhirnya dia pikir-pikir bagaimana cara menceritakannya. Dia teringat kisah Nabi Ayub. Ditanya, "Wahai Syekh, tahukah Nabi Ayub?" Karena kan dia seorang ulama, dia belum tahu. Ini saya tahu bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub. Oh, Nabi Ayub itu orang yang sangat sabar. Diberikan anak semuanya mati, ini dan macam-macam. Akhirnya pelan-pelan, "Wahai Syekh, anakmu sekarang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya dia nangis. Terus tapi mulutnya dikit sampai meninggal. Akhirnya setelah meninggal dia mau ngurus jenazahnya karena mungkin sendiri nggak bisa. Ada serombongan musafir itu bisa ditutupin jam. Tapi yang lain pengen tahu ini
Niatnya siapa? Ternyata pas dibuka, oh mereka kaget. Dia itu seorang ulama besar. Dia menyendiri. Ya. Abu Kilabah. Bayangkan, itu seorang ulama besar. Tapi gini, intinya gini. Dalam kondisi yang serba kekurangan, tetap mulutnya memuji Allah. Nah kita pun sama aja. Dalam musibah apapun, tetap basahi lidah kita untuk memuji Allah. Karena ingat jemaah, musibah yang menimpa kita jauh lebih ringan daripada yang menimpa para nabi. Nah, sehingga yang tadi ditanyakan, antum sabar, ya, kemudian dekatkan dirinya kepada Allah, banyak doa, ya barangkali mungkin ada hikmah yang lain seperti itu. Ya. Kemudian apakah kemudian solusinya dengan kurban? Ya selagi niatnya benar, ingin kurban, niat karena Allah, jangan kemudian pelarian ya. Ini daripada ini saya kurban saja. Tetap niatkan Allah. Barangkali dengan kurban akan memberikan apa? Solusi seperti itu. Tapi tetap perbaiki niat, kemudian apa namanya? Ya, usahakan berkurban dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, terakhir ya. Pertanyaannya. Ini yang gede nih, pertanyaannya harus besar ini. Ya, pertanyaan pertama jemaah. Penyembelihan dalam syariat kita itu yang disyariatkan ada 3. Sebutkan 3 macam tersebut dan jelaskan secara ringkas definisinya. Jadi penyembelihan yang disyariatkan dalam syariat kita ada 3 macam. Sebutkan apa saja dan apa definisi ringkasnya. Fadhol. Fadhol jemaah. Penyembelihan yang disyariatkan itu ada 3. Penyembelihan yang disyariatkan ada 3 macam. Fadhol. Fadhol. Penyembelihan yang 3 itu mungkin dari penyembelihan ilmiah kurban Udhiyah dan 13 sampai 13 Zulhijjah. Dua itu penyembelihan kurban yang dilakukan oleh penyembelihan akikah. Ya, al-hadyu ada 2 ya. Hadyu apa? Yang jamaah haji itu ada 2. Hadyu syukron dan jabron. Syukron itu dilakukan oleh jamaah haji yang melakukan haji tamattu dan qiran. Tapi kalau jabron bagi jamaah haji yang melakukan pelanggaran yang sering disebut dengan dam seperti itu. Ya, fadhol. Dan berikutnya, ini juga umum untuk laki-laki juga. Siapa saja boleh jawab. Sebutkan ya syarat yang teranggap untuk hewan kurban dari sisi umur. Fadhol. Fadhol antum. Unta umur lebih dari 5 tahun, 5 tahun sempurna, lebih 1 hari. tapi usia sempurna lebih dari 2 tahun. Untuk kambing biasa usia sempurna lebih dari 1 tahun. Untuk domba Boleh 6. boleh 6 bulan.
Jadi unta 5 tahun sempurna itu harus nyembelihnya, tapi besok harinya. Itu. Kalau sapi 2 tahun sempurna. Kalau kambing 1 tahun sempurna. Tapi nyembelihnya besok harinya seperti itu. Tapi harus 10, harus sempurnanya tadi 5, 2, 1 tahun atau 6 bulan untuk domba seperti itu. Ya, foto. Ini yang menanyakan boleh bersama apa yang tidak bertanya silakan bersama panggilan lain yang bertanya. Tinggal satu ini besar ya, Ma. Berarti pertanyaannya harus juga besar. Apa hujahnya jumhur ulama yang mengatakan hukum kurban itu sunnatun muakkadah? Ketika mereka memahami firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Kenapa kok dikatakan ini enggak wajib padahal perintah? Kenapa sunnah? Apa alasannya? Fadhal. Ini lumayan besar. Yang akhwat atau belum jelas pertanyaannya? Apa hujahnya jumhur yang mengatakan hukum kurban itu sunnatun muakkadah? Padahal ayatnya berupa perintah. Fasholli li rabbika wanhar. Asal perintah itu wajib, tapi kenapa jumhur mengatakan sunnah? Betul. Yang akhwat, yang ikhwan, fadhal. Nggak ada yang jawab? Kenapa? Alasannya kenapa? Jawab. Yang akhwat juga nggak ada yang jawab. Dirubah, pertanyaan dirubah. Jawabannya gampang. Karena Umar dan Abu Bakar sengaja tidak berkurban untuk menunjukkan apa? Kurban itu nggak wajib. Ya. Jadi praktek Umar dan Abu Bakar sengaja tidak berkurban. Ya. Dan ini yang memalingkan hukum wajib tersebut. Sebutkan 3 macam, 4 macam aib pada binatang yang menyebabkan binatang itu tidak sah untuk dikurbankan. Padahal beserta dalilnya. Serta dalilnya. Kalau nggak ada ya sudah, sebutan saja aibnya. Fadhal. Yang benar-benar pincang. Dan kurus, sakit benar-benar sakit, kemudian kurus sampai tidak ada tulang sumsumnya. Ya fadhal. Ya, demikian ya Mas Sandian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat.
Ya, mudah-mudahan tahun ini jamaah Allah memberikan rezeki kepada kita sehingga bisa berkurban, dan mudah-mudahan kurban kita bisa menjadi sebab Allah memberikan keberkahan dan kelancaran kepada rezeki kita dan rezeki keluarga kita. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.